Hai, selamat datang di Psychoeasy. Sering gak sih kalian lihat kejadian kayak gini? Gimana? Enggak gitu, Coba tunggu jelasin dulu, sekali lagi ke aku. sabar. Kamu udah berapa hari nggak balas WA aku, ha? Kamu kemana aja? Enggak gitu, aku bisa Jelasin jelasin, apa tunggu lagi? dulu. Kamu gak pernah ngertiin perasaan aku. Mungkin kalau kejadiannya beneran kayak gini, si Noah akan bertanya-tanya. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu perasaan orang lain tanpa orang lain itu ngomong langsung ke kita? Gimana caranya biar ketika ada orang marah atau senang atau ketika dia sedih, kita bisa baca perasaan orang itu? Maka dari itu, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya baca perasaan orang lain. Kalau kalian pengen tahu caranya gimana, yuk langsung kita dengerin penjelasannya. Apa yang kita rasakan di dalam diri kita tidak bisa dirasakan oleh siapapun di luar kita. Mereka mungkin bisa nebak apa yang lagi kita rasain, tapi bukan berarti mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mereka hanya bisa nebak aja. Yang menarik adalah, walaupun orang-orang gak mungkin bisa benar-benar tahu apa yang kita rasain, tapi orang-orang bisa benar nebak apa yang kita rasain. Seakan mereka bisa membaca perasaan kita. Padahal perasaan kita jelas-jelas nggak kelihatan. Lucunya, terkadang orang-orang bisa lebih tahu dari kita tentang apa yang sebenarnya lagi kita rasain. Seorang remaja misalnya, tidak menyadari bahwa dirinya sedang jatuh cinta, tapi orang tuanya bisa tahu, teman-temannya bisa tahu. Bahkan orang asing yang hanya melihat sekilas aja bisa tahu. Padahal apa yang dirasain oleh remaja itu jelas-jelas nggak kelihatan. Jadi orang-orang tahunya dari mana? Bagaimana caranya orang-orang bisa menduga apa yang lagi kita rasain? Bagaimana caranya orang-orang bisa melihat perasaan kita yang tidak kelihatan? Tahunya dari mana? Apakah ini hal yang sepele? Tidak. Dalam politik misalnya, kita mesti tampil di depan publik, tapi orang-orang tidak boleh sampai tahu tentang apa yang sesungguhnya kita rasakan tentang hal itu. Apakah kita pikir kita bisa dengan mudah menyembunyikan apa yang kita rasakan? Tidak. Jika kita tidak memahami dari mana orang bisa tahu apa yang sedang kita rasakan, maka boleh jadi kita akan tampil-tampil aja di depan publik dengan keyakinan lugu kita bahwa toh orang-orang gak bisa tahu apa yang sebenarnya lagi kita rasain. Pertanyaan saya, Anda yakin mereka tidak tahu apa yang sedang Anda rasakan? Jangan lugu-lugu amat bro. Lalu, apanya di diri kita yang sebaiknya kita ubah agar orang-orang tidak bisa menebak atau agar orang-orang keliru menebak apa yang sebenarnya sedang kita rasakan? Nah, buka deh bab persepsi sosial di buku psikologi sosial kalian. Cari bagian komunikasi nonverbal. Itu adalah bagian yang menjawab tentang bagaimana manusia bisa mendapat kesimpulan tentang apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Meskipun perasaan orang lain itu jelas-jelas nggak bisa mereka lihat ataupun mereka rasakan. Psikologi sosial menunjukkan kepada kita bahwa manusia menyimpulkan apa yang dirasakan oleh orang lain dari membaca bahasa nonverbalnya. Itulah kenapa kita akan kesulitan menangkap apa yang sedang dirasain oleh orang lain kalau kita nggak lihat orangnya. Itulah kenapa orang akan nyimpulin kalau kita lagi ngerasa happy. Pas pesan chat kita ke dia, dibubuhin emoticon senyum sumringah. Dia nggak bisa nangkep bro, apa yang aslinya kita rasain. Karena dia nggak lihat muka kita, dia nggak dengar suara kita. Yang dia tahu, kita lagi ngerasa happy sesuai dengan ekspresi emoticon yang mereka lihat. Sedih banget gak sih? Karena orang menyimpulkan apa yang lagi kita rasain dari ekspresi kita, bukan dari kata-kata kita. Lalu apa saja persisnya nonverbal yang mereka pakai buat nyimpulin apa yang lagi kita rasain? Ada 5. Dari ekspresi wajah, tatapan mata, bahasa tubuh, postur, gestur, cara kita bergerak, lalu sentuhan kita, dan suara kita. Bukan dari kata-kata kita.
Jadi jangan pikir orang bakal percaya kita ngerasa nggak apa-apa kalau ekspresi wajah, tatapan mata, bahasa tubuh, sentuhan, dan suara kita nunjukin yang sebaliknya. Jadi jangan ngarepin orang bakal bisa benar-benar nangkep apa yang lagi kita rasain kalau dia nggak bisa lihat kita dan nggak bisa dengar suara kita. Jadi kalau dalam politik kita pengen orang nangkepnya kita tenang padahal aslinya kita marah, maka ketika tampil di publik yang mestinya kita ubah adalah bahasa tubuh dan nada suara kita, bukan kata-kata kita. Nggak ada gunanya bilang ke mereka kalau kita nggak marah, karena kelihatan dari muka kita, mata kita, badan kita, suara kita. Tapi kalau muka, mata, badan, dan suara kita bilang kalau kita santai-santai aja, maka kita bilang kita lagi marah juga, mereka bakal nggak percaya, kecuali mereka tahu ceritanya. Itu komunikasi nonverbal di bagian persepsi sosial. Kalau kalian belajar tentang psikologi sosial, seru kan? Jadi gimana caranya orang bisa tahu apa yang lagi kita rasain? Padahal jelas-jelas dia nggak bisa lihat perasaan kita dan nggak bisa benar-benar ikutan ngerasain. Ya, mereka baca nonverbal kita. Udah sedikit lebih ngerti kan sekarang? Bab itu bicarain tentang apa? Kalau udah, saya kasih satu pertanyaan lagi. Kita udah berusaha bohong sebaik mungkin. Dari mana orang lain bisa tahu kalau kita bohong? Buka lagi buku. Nah, gimana tadi penjelasannya? Udah cukup jelas belum? Kuncinya ketika kita pengen baca perasaan orang lain adalah dengan bahasa nonverbal dari orang tersebut. Begitu pula ketika kita ingin orang lain gak bisa membaca perasaan yang sedang kita rasakan. Bukan perasaannya yang harus kita ganti, tapi kita harus mengganti bahasa nonverbal yang kita tampilkan. Oke, cukup sekian dulu penjelasan kita di tema hari ini. Kalau teman-teman punya bahan diskusi lain, bisa aja ditulis di kolom komentar untuk diskusikan bareng-bareng. Terus kalau misalkan teman-teman masih penasaran dengan ilmu-ilmu psikologi lainnya yang bisa kalian dapatkan dengan cara yang mudah, silakan subscribe channel ini biar teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye!